Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku selalu berusaha menjaga jarak antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bagi aku, pekerjaan adalah pekerjaan, dan hubungan pribadi adalah hal yang terpisah. Namun, semua itu berubah sejak aku mulai bekerja dengan Vino, majikan seksi yang memiliki pesona tak terbantahkan. Namaku Maya, seorang wanita berusia 26 tahun yang baru saja lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Aku sangat bersemangat karena akhirnya aku bisa bekerja di perusahaan besar ini. Namun, aku tidak tahu bahwa pekerjaan ini juga akan membawaku ke dalam situasi yang jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Vino pertama kali kutemui di sebuah pertemuan mingguan dengan tim manajemen. Dia bukan hanya seorang direktur yang tampak sangat kompeten, tetapi juga sangat menarik. Dengan tubuh tinggi, wajah tampan, dan pakaian yang selalu teratur rapi, dia memiliki daya tarik yang kuat. Tapi bukan hanya penampilannya yang memikat. Cara dia berbicara, cara dia mengatur suasana dalam rapat, membuat semua orang, termasuk aku, terkesima. Aku ingin kalian semua memberikan yang terbaik dalam proyek ini. Kita punya kesempatan untuk merubah dunia, katanya dengan suara rendah yang penuh wibawa. Aku menunduk dan mencatat setiap kata yang dia ucapkan. Suaranya tidak hanya tegas, tapi juga penuh kepercayaan diri yang membuatnya tampak sangat mengesankan. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat semua orang di ruangan itu merasa dihargai. Suatu kualitas yang jarang kutemui pada orang lain. Setelah rapat selesai, aku tidak bisa berhenti memikirkan Vino. Mungkin karena aku jarang berinteraksi dengan orang yang skarismatik itu. Namun, aku berusaha untuk menepis semua perasaan itu. Aku tahu betul bahwa dia adalah atasan, dan aku adalah seorang staf yang harus menjaga profesionalitas. Namun, hari demi hari, aku semakin sering berinteraksi dengannya, meskipun itu hanya untuk pekerjaan. Setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa gugup. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi mungkin itu karena caranya menatapku. Cara dia memperlakukan aku dengan sangat baik, seperti dia melihat lebih dari sekadar seorang pekerja biasa. Hari demi hari, aku semakin terperangkap dalam perhatian Vino. Dia selalu mengucapkan pujian pada pekerjaanku. Maya, kamu sangat teliti. Aku suka cara kamu mengerjakan laporan-laporan ini, kata Vino pada suatu hari ketika aku menyerahkan laporan penting untuk presentasi. Aku hanya tersenyum, merasa senang mendapat pujian darinya. Tapi ada yang lebih. Matanya yang tajam, senyumnya yang sedikit menggoda. Semuanya membuat hatiku berdebar-debar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk tidak memperhatikannya. Suatu hari, ketika aku sedang bekerja lembur, Vino masuk ke ruanganku. Maya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Aku menatapnya, bingung, karena biasanya dia tidak pernah begitu serius. Tentu, Pak Vino, ada apa? Dia duduk di kursi seberang meja kerjaku, dan ada jarak yang sangat dekat antara kami. Suasana ruangan terasa semakin panas. Aku tahu kamu bekerja keras, Maya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kerja kerasmu. Kamu tahu, bukan banyak orang yang bisa melakukannya seperti kamu. Lanjutnya, menatap mataku dengan tajam. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun hatiku berdebar kencang. Pak Vino, kita harus tetap profesional. Kita ada di kantor. Ini bukan tempat untuk membicarakan hal-hal pribadi. Jawabku, berusaha mengembalikan situasi ke jalur yang benar. Vino hanya tertawa kecil, lalu mendekatiku dengan senyuman yang memikat. Aku tahu, tapi kadang, hal-hal yang terjadi di luar pekerjaan, Maya, bisa mempengaruhi kita di dalam pekerjaan. Aku merasa kita bisa lebih dekat. Jangan khawatir, aku menghargai batasanmu.
Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menghargai dirimu, lebih dari yang kamu kira. Malam itu, setelah pulang kerja, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi dengan kata-kata Vino. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa membayangkan wajahnya, senyumnya, dan tatapan matanya yang intens. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tetapi semakin aku berusaha mengabaikan perasaan itu, semakin kuat dorongan untuk mendekatinya. Suatu hari, Vino meminta aku untuk menemani dia di sebuah acara perusahaan di luar kantor. Aku ragu, tetapi Vino meyakinkanku bahwa ini hanya acara profesional. Maya, ini penting untuk perusahaan. Aku ingin kamu mendampingiku, katanya dengan suara lembut. Aku akhirnya setuju, meskipun aku merasa sedikit cemas. Di acara tersebut, Vino terus memberi perhatian lebih padaku. Dia sering mengajakku berbicara, dan kata-katanya yang lembut membuat aku merasa nyaman, meskipun dalam hati aku tahu aku tidak seharusnya merasa seperti itu. Saat kami duduk berdua di meja, Vino berbisik di telingaku. Kamu tahu, Maya, aku merasa kita terhubung lebih dari sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang aku rasa perlu kita jelajahi. Aku menatapnya. Jantungku berdebar kencang. Pak Vino, kita harus berhenti. Ini salah. Vino hanya tersenyum, menatap mataku dengan intens. Maya,